Hai hai hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta karunia nikmatnya kita bisa sehat, kita bisa menghirup udara segar dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya, termasuk umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku, mari pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang pada pertemuan yang ketiga ini kita melanjutkan yang kemarin. Pertemuan yang pertama membahas tentang taat kepada aturan, yang kedua tentang berkompetisi dalam kebaikan, dan yang ketiga ini subtemanya yaitu adalah etos kerja, bekerja keras. Ini kita biasanya mengenal yang namanya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas ya. Karena ini salah satunya kita harus mempunyai sifat-sifat etos kerja ini harus kita tanamkan hingga saat ini, detik ini, mulai dari sekarang. Mari kita membahas tentang etos kerja. Etos kerja ini disebutkan di dalam sumber hukum Islam Al-Quran, di salah satunya adalah di Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105 yang bunyinya, dan katakanlah hai Muhammad, bekerjalah kamu semua, maka Allah akan melihat amal atau kerja kamu, juga Rasulnya serta orang-orang yang beriman, dan akan diberitahukannya kepadamu segala apa yang telah kamu lakukan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui baik yang gaib dan yang nyata. Nah, di atas tadi sudah disebutkan bekerjalah kamu semua. Nah, udah jelas itu bagaimana manusia diwajibkan bekerja. Nah, itu ada sebuah semboyan ataupun hadis juga, bekerjalah kamu seakan-akan hidup 1000 tahun, tetapi beribadahlah yang keras, beribadahlah yang rajin tekun, seperti kamu akan merasa besok itu kamu mati. Nah, ini asbabul nuzulnya, asal usul daripada Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105 ini. Nah, tidak ada sebab khusus bagaimana turunnya surat ini yang berjumlah 129 ayat. Hanya yang perlu menjadi kesadaran bersama sebagai muslim agar tumbuh semangat juang yang kuat dalam bekerja dan beramal. Etos kerja dan kerja keras inilah yang menjadi titik lemah umat Islam di hadapan umat lain. Nah, ini akan kita itu disama-samakan dengan umat lain yang maju. Umat Islam itu banyak, negara-negara Islam, contoh-contoh negara-negara Islam itu yang ketinggalan dengan negara-negara lain dari faktor kerja keras, etos kerja, disiplin, kemajuan negaranya. Nah, ini jangan sampai. Ini padahal Islam itu sudah mengatur semuanya tentang kedisiplinan, kerja keras, kebaikan, kejujuran dan segala macam. Tetapi kenapa kita kalah? Nah, ini harus menjadi sebuah lecutan, menjadi sebuah cambuk bagi kita semua untuk segera bangkit. Nah, jadi saya pernah mendengar sebuah cerita seorang yang ada di negara Jerman. Nah, negara Jerman itu ada seorang yang membawa kamera digital yang mahal mungkin di sebuah stasiun kereta api cepat itu. Dia tidak sengaja menaruh foto digitalnya di samping kursinya, dan akhirnya di stasiun yang kedua itu dia sudah keluar dari stasiun, dia baru teringat kamera digitalnya tertinggal di kereta tadi, dan akhirnya dia mencari kereta lain untuk menuju ke stasiun yang dituju oleh kereta yang ditumpanginya tadi. Ya, nah, setelah itu sudah beberapa jam berlalu, akhirnya setelah 2 jam berlalu dan kereta api yang ditumpanginya tadi ditemukan, dia memasuki kereta api tadi, dan akhirnya kameranya itu masih ada di
sana, tidak ada orang yang menyentuhnya sama sekali. Nah, ini adalah salah satu kejujuran. Ini nilai-nilai Islam ada di sini, walaupun di sana bukan negara Islam, tetapi nilai-nilai daripada Islam ini sangat tinggi. Nah, makanya dari indikator keislaman banyak negara-negara yang notabene mayoritas beragama Islam itu indikatornya ataupun prestasi kejujuran dan kemajuan negaranya itu biasanya agak rankingnya di bawah dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritas bukan beragama Islam. Nah, ini menjadi catatan untuk kita bersama agar kita ini mempunyai kejujuran, etos kerja, kedisiplinan. Karena di sana negara maju, tidak butuh istilahnya nemu. Kalau kita mungkin loh ya, kalau lihat handphone harga 500 sejuta itu menurut kita rezeki ya, menurut kita rezeki. Waduh, rezeki nih saya temu. Nah, dan akhirnya berusaha untuk SIM cardnya misalkan untuk dilepas, dibuang. Nah, ini padahal suatu saat nanti gitu, suatu saat nanti bisa jadi mungkin kamu itu berbuat seperti itu. Berbuat seperti itu, misalkan masa sekolah menemukan handphone harga 500.000, anggap aja rezeki karena tidak tahu ilmunya, padahal harus diumumkan, diinformasikan bahwa menemukan handphone, biar yang kehilangan itu bisa menghubungi kita. Tapi biasanya ada keinginan untuk menguasai karena itu adalah rezeki. Nah, ini salah ini. Ingat saja nanti mungkin tidak langsung Allah untuk membalasnya, mungkin nunggu 2 tahun 3 tahun. Ada yang punya pengalaman seperti ini? Saya Pak, misalkan saya ini sudah pernah seperti itu Pak, tapi selama 5 tahun ini saya aman-aman saja. Ya mungkin belum ada balasannya. Gampang bagi Allah untuk membalasnya, dan itu biasanya balasannya berlipat. Makanya jangan, hati-hati. Jadi menemukan sesuatu itu jangan sampai itu ataupun korupsi, perbuatan memperkaya diri, ngambil uang kantor, ngambil uang kas kelas itu menjadi sebuah rezeki. Nanti suatu saat pasti ada balasannya. Ya, kembali kepada topik berikutnya, masih tentang etos kerja. Nah, jadi itu bagaimana kita membangun peradaban ini, membangun negara ini dengan teknologi sehingga kualitas, kompetensi, produktivitas kerja dan etos kerjanya semakin unggul dan tinggi dibandingkan dengan umat lain. Nah, ini kita bersama-sama. Kalau di hadis tentang etos kerja ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan dahulukan keluargamu, mereka yang wajib kamu nafkahi, dan sebaik-baiknya sedekah itu dari kekayaan yang berlebih, dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan mencukupinya. Sebaliknya, siapa yang sudah merasa cukup maka Allah akan memberinya kekayaan yang berlebih. Nah, ini jadi ini bagaimana ini kalau kita bekerja keras, kita insya Allah kebutuhan kita akan tercukupi, dan setelah itu kalau kita memberi, saya yakin akan dilipat gandakan. Ini sudah dikatakan oleh Rasulullah, pasti akan dicukupkan. Jangan ragu berbuat kebaikan. Jangan ragu kalian anak laki-laki, mungkin ya banyak yang anak laki-laki di sini ya. Kalau kalian sudah bekerja nanti jangan lupa memberikan uang kepada ibu kamu, karena kamu adalah sampai menikah pun kamu adalah milik ibu kamu. Beda dengan perempuan, kalau sudah menikah perempuan itu adalah tanggung jawabnya adalah terletak pada suami. Tetapi kalau anak laki-laki walaupun sudah menikah dengan perempuan lain, kamu tetap menjadi yang punya itu, kamu adalah ibu kamu. Dan jangan, ini sudah disebutkan tadi, yang paling dekat adalah keluarga. Kalau mau sedekah nggak perlu sedekah jauh-jauh, apalagi kalau hanya tujuannya untuk pamer. Lebih baik sedekah diberikan keluarga sendiri. Nah, ini banyak sekali nih yang kadang memahami bahwa harus bersedekah pada orang lain. Ya, dahulukan keluarga sendiri. Nah, ini dari pentingnya etos kerja keras sesuai dari arahan ataupun perintah dari Rasulullah SAW. Isi kandungan Quran Surat At-Taubah, bekerja, beraktivitas dan beramal karena Allah, yaitu seluruh kegiatan hidupnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur. Nah, walaupun kerja kasar, kalau kita niati dengan ikhlas, terus ikhlas, ini insya Allah akan bermanfaat, akan barokah ke depannya.
berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerjanya kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia saja tapi akhirat juga. Memperkuat karakter, membuat reliability dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental dan spiritual. Berkarakter amanah, memiliki integritas. Apa sih integritas ini? Integritas itu adalah melakukan sesuatu dengan benar sesuai aturan walaupun tidak ada pengawasnya, walaupun tidak ada yang mengawasi. Jadi melakukan sesuatu hal yang benar sesuai aturan walaupun tidak ada yang mengawasi. Nah, itu namanya integritas, jujur dan dapat memegang amanah. Bekerja keras, yaitu sikap pantang menyerah, terus mencoba sampai berhasil, meneladani ibunda Nabi Ismail, Siti Hajar, yang beliau bekerja keras. Itu waktu Nabi Ismail itu kehausan di padang pasir, dia membawa sebuah wadah yang kecil, dia lari-lari dari Bukit Safa hingga Marwah. Nah, itu tidak selama 7 kali mengelilingi, dan airnya selalu menetes di perjalanan, tapi tidak mengapa, yakin hakul yakin, karena untuk anaknya, karena yang Nabi Ismail yang kehausan, yakin 7 kali. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, Allah akhirnya dari kaki Nabi Ismail yang dihentak-hentakkan di tanah itu, akhirnya muncullah sumber mata air, yaitu yang sampai sekarang yang namanya sumber air Zam yang tidak surut, sumbernya selalu ada, selalu diminum, diambil pun tidak habis-habis. Nah, itu harus meneladani, kita teladani nih sejarah daripada perjuangan ibunda daripada Nabi Ismail alaihi salam ini. Nah, menuju ke hikmah, manfaat etos kerja. Manfaatnya apa? Menjaga kehormatan diri. Karena dengan bekerja keras, apalagi seorang laki-laki, orang laki-laki itu kalau mempunyai pekerjaan, kerja itu adalah kehormatan diri. Kalau kelontang-lantung di rumah ataupun cuman di rumah saja, ongkang-ongkang kaki, itu tidak ada kehormatan baginya. Lebih terhormat laki-laki yang berangkat subuh, pulang malam dengan bekerja, berpeluh keringat dan segala macam, memberikan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga, sarana beribadah kepada Allah. Nah, ini kerja keras itu akan dihitung berupa ibadah kalau kita benar-benar kerja keras, jujur, bekerja untuk keluarga kita. Ini hitungannya adalah ibadah, memperkuat karakter seseorang. Karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa bila menghadapi masalah atau problema. Menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai khalifah dalam mengelola alam ini. Nah, ini adalah manfaat ataupun hikmah daripada kerja keras. Demikian anak-anakku, apa yang bisa saya sampaikan dari pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita membahas tentang taat pada aturan, kompetisi, kebaikan, dan beretos kerja yang unggul. Kalaupun ada yang kurang, bisa kalian cari referensi di website, artikel, ataupun jurnal yang berkaitan tentang materi yang kita bahas yang valid. Kurang lebihnya dari Pak Penny, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.